Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang berada di mana saja. Semoga tetap sehat. Hari ini saya ingin membuat sebuah video yaitu tentang hubungan gempa dengan pertambangan. Adapun maksud saya untuk membuat video ini adalah karena kebanyakan ya daripada kita masih belum mengetahui bahwa ada hubungan gempa dengan pertambangan. Ketika kita cari-cari di Google ya, karena ada juga orang yang masih tidak percaya itu ya, bahwa hubungan pertambangan itu ya dengan gempa bumi ya. Dia mengatakan bahwa gempa itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala benar ya, karena itu udah nggak bisa kita prediksi dengan akal pikiran kita benar, atau dikatakan bahwa gempa bumi itu adalah akibat daripada pada zaman dulu ya, ada juga terjadi gempa yaitu pada umat Nabi Saleh, kemudian umat Nabi Shu'aib ya. Mereka itu ingkar pada Nabi dan tidak percaya apa yang dikatakan Nabi ya. Nah, jadi itu adalah gempa yang sama-sama seperti gempa Turki. Nah, kita bahas dulu mengenai, kita cari pencarian di Google bahwa ada hubungan gempa dengan pertambangan ya. Seberapa jauh kita ketahui bahwa ada hubungan gempa dengan pertambangan, yaitu kita telah mendapatkan catatan bahwa gempa terjadi bisa disebabkan oleh pertambangan sekitar 37% ya. Aktivitas dari pertambangan itu kan dia kan ditambang, berarti kan dikorek ya. Nah, aktivitasnya itu menambang barang-barang yang ada yang di dalam tanah itu ya, di bumi kita itu emas, batu bara, nikel, segala macam yang kita pergunakan untuk kebutuhan kehidupan. Nah, itu akibat daripada pertambangan itu 37% aktivitasnya ya. Kemudian pengisian air di waduk ya, waduk itu kan diisi air kan. Nah, waduk itu diisi air, pengisian air di waduk itu bisa juga menyebabkan gempa yaitu sekitar 23%. Kemudian apalagi minyak dan gas alam 15%. Nah, kenapa terjadinya gempa? Karena ya dikeruk kan. Air digeruk, dibor kan, karena kita dibor kan. Nah, kemudian ada lagi penyuntikan ke dalam tanah untuk membuang limbah. Ada juga disuntikan ke dalam tanah kita ini untuk membuang limbah, ya. Ada juga trekking ini maksudnya memecah susunan batu-batuan yang ada di bumi. Nah, itu tadi ya, ada hubungan gempa dengan pertambangan. Tadi ya 37% aktivitas pertambangan, 23% pengisian air di waduk, 15% pengambilan minyak dan gas alam. Kemudian selebihnya penyuntikan ke dalam tanah ya, ketika untuk ya memecah batu-batuan itu trekking ya, memecah susunan batuan bumi. Nah, jadi benar juga kalau kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu kan tidak membuat kerusakannya, Dia menciptakan yang baik-baik. Apa yang terjadi pada kamu yang buruk, yang jelek ya, sehingga gempa, sehingga banyak yang bermatian, banyak yang tertindih, batu-batu tertindih rumah-rumah, banyak yang meninggal ya, ribuan katanya ya. Jadi itu juga adalah perbuatan kita sendiri kan, kalau menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia tetap Dia menciptakan yang baik. Nah, untuk apa ya kita tambang itu ya, untuk kebutuhan kan, besi terlalu banyak kan. Sementara bumi itu kan penyangga bumi itu kan yang di dalam bumi itu kan ada yang emas, apalagi sekarang kan banyak yang ilegal kan, boleh rakyat pun boleh
menambang dan mengorek tanah itu dapat emas ya kan. Nah, jadi jangan marah kalau dikatakan bahwa itu tadi ya, gempa bumi hubungannya dengan pertambangan. Jangan marah ya, googling ya. Jadi memang benar, dan Allah itu tidak menciptakan yang berguna bagi kita. Maksudnya Allah itu menciptakan yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Begitulah menurut kitab ya, menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau, jadi gempa bumi ini memang sudah dari dulu pun memang ada ya. Pada masa Nabi Saleh, pada masa Nabi Shu'aib terjadi gempa seperti gempanya yang di Turki. Jadi kita teruskan orang yang dalam keadaan kesusahan ya, yang terjadi gempa, terus janganlah kita mengeluarkan kata-kata ya yang misalnya begini ya, tentang ini kita kan nggak tahu ini, kita kan pada sekarang ini kita melihat Turki kehancuran akibat daripada gempa itu. Nah, kita tinggal kan nanti gunakan bumi, kita masih di dalam bumi ini. Nah, bisa-bisa terjadi juga sama kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tambang-tambang itu ya, yang ilegal itu ya, yang legal juga diteliti kembali ya kan. Kalau begini kita kan cobalah. Terus kalau memang sudah tahu begini bumi kita ini memang udah ditambang terus ya. Ada yang ilegal lagi ya, ada yang disuntikkan lagi, tahapan disuntikkan ke bumi ini ya kan, supaya pecah batu-batunya di bumi kita ini kan. Nah, suatu hari terjadi pada semua orang ya, semua pasti ya. Nah, jadi kita ini ya kurangilah ya untuk mengeksploitasi bumi kita. Kemudian hiduplah sederhana, janganlah membangun bangunan yang sampai bertingkat-tingkat seperti yang di Turki ya. Kenapa bertingkat-tingkat? Gak ada lagi tanah rupanya. Mana-mana kan ada tanah kan. Di Indonesia nggak ada juga bangunan satu-satu lah yang bangunan bertingkat kayak gitu. Memang itu yang kita takutkan nanti begitu nanti ada gempa. Jadi rumahnya satu tingkat aja, kalau bisa dari papan setengah batu itu. Ya, kita tetap berdoa, kita tetap positif tinggi, kita tetap membantu Turki, kita tetap jangan mengeluarkan kata-kata ya itu begitu. Kita telitilah dulu, lihatlah ya, jangan terus kita dikatakan kita hujat. Nah, kita tadi tentang tentang gempa bumi dan hubungannya dengan pertambangan. Ada hubungannya Mas, sampai 37% hubungannya ya. Jadi karena ada teman-teman ya nggak mau, dia nggak menerima bahwasanya apa dalilnya, katanya hubungan pertambangan dengan gempa bumi ya memang ya hubungannya dalilnya memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi itu kita keruk, sementara tempat kita berpijak ya kan, kita tambang, kita keruk, kita hancurkan batu-batuannya, kita suntik untuk membuka waduk ya kan, air dikorek, baru kan nanti kan air dari sungai dipindahkan ke waduk itu kan. Jadi pengorekan itu kan disuntik lah katanya, di tracking kan. Itulah dia bumi kita ini
Terus kalau kita lihat ya bangunan segitu-segitu berat-beratnya, berapa lantai, 15 lantai, 20 lantai itu, sementara tanah kita ini lagi keruk, coba lah dulu. Ya, kita ini kadang-kadang itulah keterlaluan berpikirnya, keterlaluan dunianya, over dunia, tidak memikirkan bahwa kita terjadi apa nanti, ya kan? Kita teruslah buatlah apalagi awan, sementara awan itu udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala kan, hujan udah diatur ya, menurut siklusnya. Kita buat hujan sendiri karena daerahnya panas kan. Jadi semuanya itu jadi seperti kita jadi Tuhan, ya. Jadi Tuhan, jadi sementara Allah sudah